kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami mempersembahkan doa kami menyerahkan untuk Tuhan berkati, Tuhan berikan pengurapan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang diinginkan supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami pertanyaannya, dan kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Saudara, malam hari ini kami masih ingin mengajak melanjutkan mencermati mengenai hal-hal yang dibenci Tuhan. Sesuai dengan Amsal pasal 6, dikatakan bahwa ada 6 perkara atau bahkan 7 perkara yang dibenci Tuhan. Nah, mari kita baca Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, Saudara ya. Amsal pasal 6 mulai ayat 16 saya baca untuk kita sekalian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Nah, sampai di situ dulu. Ya, saya membaca sampai ayat 19 bagian A. Jadi sudah kita teliti ada hal-hal yang dibenci Tuhan, bahkan merupakan kekejian. Ini harap kita perhatikan supaya hidup kita ini berada dalam kebenaran Tuhan dan kita diberkati Tuhan. Nah, yang harus dihindari atau yang dibenci Tuhan yang merupakan kekejian bagi Tuhan itu adalah satu, mata sombong. Ini sudah kita teliti kemarin dulu ya. Jadi satu persatu kita teliti menjadi topik dalam renungan malam kita. Yang kedua, lidah dusta. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Kemudian yang kelima, kaki yang segera lari kepada kejahatan. Nah, sekarang yang keenam, saudara ya. Yang keenam tadi disebutkan bahwa yang tidak dibenci, yang tidak menjadi perkenan Tuhan, yang dibenci Tuhan, bahkan sekali lagi dikatakan merupakan kekejian bagi Tuhan, yaitu saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ya. Atau kalau dalam terjemahan lama itu dituliskan saksi dusta yang bertutur bohong. Itu. Nah, jadi mengenai dusta ini pernah kita
cermati, yaitu dalam yang kedua ya, lidah dusta. Nah, dusta sendiri sudah kita cermati. Nah, sekarang rupanya di sini yang ditekankan bukan hanya dustanya, tetapi saksi dusta. Kalau saksi dusta itu berarti dia bersaksi untuk orang lain. Jadi ini seorang saksi dusta ini bekerja sama dengan orang lain atau sepakat melakukan sesuatu dengan orang lain. Jadi ada orang lain yang kalau seperti di pengadilan itu gambarannya adalah membicarakan sebuah hal yang dicari kebenarannya. Di pengadilan kan begitu, selalu mencari kebenaran dari sebuah kasus yang disengketakan. Nah, lalu biasanya dipanggil saksi-saksi. Nah, saksi ini, jadi ini yang digarisbawahi sekarang ini, si saksi. Kalau dustanya sudah jelas, dusta itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi seorang saksi itu dia sepakat bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan dusta bersama-sama, bahkan menekankan. Nah, ini yang dibenci Tuhan, ya. Jadi seorang saksi yang menyembur-nyemburkan kebohongan, menyembur-nyemburkan dusta, atau meyakinkan bahwa dustanya itu benar, begitu. Itu dibenci Tuhan, saudara. Nah, seperti ketahui, dusta adalah hal yang dibenci Tuhan. Dusta itu sendiri sudah dibenci Tuhan, dan dikatakan kemarin hasil kita mencermatinya adalah bahwa siapa yang berdusta itu menjadi anak iblis. Nah, kalau anak iblis tentu saja bukan anak Tuhan. Anak iblis tidak berhak menerima berkat-berkat Tuhan. Bahkan doanya tidak diterima oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, sehingga saudara-saudara, kali ini yang digarisbawahi saksi yang menekankan itu. Nah, itu kita sebagai orang beriman harus menjauhi menjadi saksi dusta, harus menguasai diri dan tidak boleh melakukan dosa dusta secara berjamaah. Nah, itu harap diingat ini, karena ini banyak terjadi, terutama orang-orang yang bekerja dengan orang lain, orang-orang yang bekerja dengan rekan-rekan kerja yang lain seangkatan, misalnya semacam itu, atau yang bekerja sama dalam sesuatu hal. Ya, saya sempat bersaksi kepada saudara, punya pengalaman itu ya, karena mengadakan kesepakatan jual beli yang harus menandatangani sebuah balik nama, dan balik nama itu ada pajaknya, makanya jual belinya bagaimana dibuat murah atau dibuat yang sesungguhnya. Kalau dibuat yang lebih murah itu bohong gitu, tapi pajaknya lebih sedikit, seperti itu. Nah, saya waktu itu mengajak kepada rekan di mana terkait dengan jual beli itu, saya berkata, bagaimana kalau kita jujur saja, kita jangan bohong, karena dusta itu tidak diberkati Tuhan, seperti itu. Nah, jadi itu namanya dusta berjamaah. Orang beriman harus menghindari dusta berjamaah, atau apalagi menjadi saksi dusta, seperti itu. Nah, jadi dalam perenungan singkat ini, hal yang kita renungkan kali ini, maka nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya demikian: orang beriman tidak boleh melakukan kebohongan secara bersama-sama, harus tetap hidup dalam ketulusan. Ya, karena ketulusan itu adalah salah satu bukti dari hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, orang beriman tidak boleh melakukan kebohongan secara bersama-sama, harus tetap hidup dalam ketulusan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Saudara-saudara, kita melayani Tuhan dengan doa, yaitu doa yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami,
dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Kami beritahukan terus bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, yaitu pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi itu meneliti seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya. Kalau yang doa malam itu fokusnya menjawab pertanyaan dan mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman ini. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan juga yang sudah menyampaikan bantuan. Kami tetap mengharapkan bantuan Anda, setidaknya bantuan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.